Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayanti dengan NPM 181111002004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran matematika MISD. Soal nomor 1 yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta didik. Hakikat pembelajaran matematika adalah usaha yang dilakukan oleh guru kepada murid-murid untuk membangun pemahaman terhadap matematika. Proses pembangunan pemahaman inilah yang lebih penting dibandingkan terhadap hasil belajar karena pemahaman lebih bermakna dibandingkan materi yang telah dipelajarinya. Perbedaan karakteristik usia anak MI dengan matematika mengakibatkan adanya kesulitan dalam penerapan pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru harus memiliki cara yang efektif untuk menjembati tahap berpikir anak usia MI yang masih dalam operasional konkret dan matematika yang bersifat abstrak. Jadi, guru harus bisa menyelipkan pembelajaran dengan media-media atau cara-cara yang mudah diterima oleh anak-anak seusia SD atau MI. Karena dengan seperti itu, cara berpikir dan cara penalaran anak SD atau MI untuk matematika itu dapat sesuai harapan yang diinginkan oleh guru. Hakikat pembelajaran matematika bagi kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta didik yaitu dari konsep berpikir. Nah, siswa dituntut untuk berpikir, sehingga jika siswa sudah mulai berpikir atau menelaah, penerapan penelaahan itu pada kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Seperti dari segi berpikir, dia dapat berpikir bahwa misalkan dia dikasih uang jajan 5.000, dia dapat berpikir kira-kira dari 5.000 itu dia dapat menghabiskan uang itu untuk membeli apa aja, dengan membeli misalkan permen 1.000 dan lain sebagainya sampai uang 5.000-nya itu habis. Dan dia juga bisa berpikir tentang untuk memecahkan sebuah masalah yang ia hadapi. Jadi dengan penalaran yang ada di pikirannya, dia mampu dan dia berusaha untuk menemukan bagaimana cara memecahkan sebuah masalah yang ia hadapinya. Selain dua contoh tersebut, hakikat pembelajaran MI yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dari penalaran atau cara berpikir itu banyak sekali. Seperti siswa berpikir bagaimana cara menentukan sikap, menentukan perilaku, dan juga cara berpikir siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah, menentukan sikap, dan lain sebagainya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Problem based learning dalam matematika merupakan suatu lingkungan pembelajaran tempat masalah sebagai pengontrol pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran dimulai dari sebuah permasalahan yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa perlu memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dalam memecahkan masalah tersebut. Dan problem based learning ini adalah strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konkret untuk melatih siswa menyelesaikan masalah baru dan memperoleh pengetahuan yang baru. Ada 5 tahapan yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan problem based learning ini. Yang pertama yaitu tahap orientasi siswa terhadap masalah. Nah, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Seperti contoh saya mengambil materi lingkaran. Yang pertama, guru memperkenalkan tentang tujuan pembelajaran matematika dengan materi lingkaran itu apa tujuannya, begitu pengertiannya bagaimana. Tahapan yang kedua yaitu guru mengordinasi siswa-siswa untuk belajar. Nah, pada tahapan ini guru membantu siswa mendeskripsikan atau mengorganisasikan
tentang materi yang akan atau hal yang akan dipelajari pada hari ini. Contoh pada materi lingkaran, guru sedikit menjelaskan tentang definisi-definisi dari lingkaran tersebut. Kemudian pada tahapan ketiga, guru membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, pada tahapan ini, guru mendorong siswa untuk membantu mengumpulkan atau menambah informasi yang sesuai dengan materi tersebut dan melaksanakan eksperimen. Seperti contoh pada materi lingkaran, guru membantu siswa untuk mengumpulkan materi serta melakukan percobaan seperti menghitung luas lingkaran, menghitung keliling lingkaran, seperti itu. Pada tahapan keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahapan ini siswa dituntut untuk mengembangkan dari hal yang telah ia dapat. Nah, setelah tadi berusaha menghitung dan menentukan luas dan keliling lingkaran. Nah, pada tahapan ini siswa dituntut untuk lebih memahami tentang hal tersebut. Jadi siswa berusaha untuk benar-benar bisa atau tidak menghitung dan mengukur luas serta keliling lingkaran, serta membantu teman-temannya yang belum paham untuk menentukan luas dan keliling lingkaran tersebut. Pada tahap terakhir yaitu tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi terhadap masalah tersebut. Nah, pada tahap ini guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajarnya, seperti pada pembelajaran saat ini yaitu tentang materi lingkaran. Nah, guru mengukur siswa apakah siswa sudah benar-benar mengetahui tentang cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, dari situ guru dapat mengevaluasi seberapa paham, seberapa besar pengetahuan yang telah diserap oleh siswa terhadap materi tersebut. Kemudian soal nomor 3, buatlah sebuah konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah. PMRI itu sendiri adalah singkatan dari Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia ini dilaksanakan menempatkan realistis atau pengalaman siswa yang sebagai titik awal pada pertemuan pembelajaran itu tersebut. Nah, masalah-masalah realistik yang digunakan yaitu sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika secara formal. Jadi PMR ini lebih mengedepankan tentang hal nyata atau pengalaman-pengalaman yang pernah dijumpai atau pernah ditemui oleh siswa-siswa tersebut. Pembelajaran PMR ini sendiri sedikit berbeda dengan pembelajaran matematika yang sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda karena pembelajaran matematika selama ini itu cenderung berorientasi pada pemberian informasi yang menggunakan matematika yang siap pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Oleh karena itu, menggunakan realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran, maka situasi masalah itu perlu diusahakan benar-benar konkret atau nyata sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh siswa, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang matematis. Nah, untuk konsep pembelajaran PMR ini di kelas rendah saya mengambil materi bangun ruang. Nah, bangun ruang ini kita bisa mengambil barang-barang konkret yang sering dijumpai oleh siswa, yaitu seperti kardus yang mirip seperti persegi panjang, ada juga seperti tabung, kemudian bola, itu mirip seperti lingkaran. Nah, pertama itu pada saat pembelajaran guru menunjukkan dulu contoh-contoh barang tersebut. Kemudian setelah menunjukkan contoh-contoh barang tersebut, kemudian siswa dituntut untuk berpikir, nah dari benda-benda ini kira-kira di bangun ruang itu ada apa aja ya? Seperti contohnya bola, bola itu lingkaran Bu. Nah, sedangkan dari kardus itu ada kardus yang persegi panjang, ada yang kubus, ada yang sebagainya. Nah, dari seperti itu penerapan PMRI dapat dilakukan karena
pada awal pertemuan kita mengambil dari realistik, yaitu dunia nyata yang sering mereka jumpai. Mereka sering bermain bola, mungkin sering melihat tabung, sering melihat kardus-kardus. Nah, itu sebagai contoh dari bangun ruang. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu buatlah sebuah lagu pembelajaran yang berkaitan dengan materi bilangan kardinal dan ordinal. Nah, pada nomor 4 ini saya akan menggunakan nada lagu dari lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Bilangan kardinal 0, 1, 2, 3. Bilangan ordinal 1, 2, 3, 4. Bilangan kardinal adalah bilangan caca. Bilangan ordinal urutan bilangan. Dan saya akan menjawab soal nomor 5 tentang buatlah konsep pembelajaran guna untuk memperkenalkan penjumlahan, perkalian, pembagian, terutama untuk di kelas rendah SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, sebelum itu ibu mau tanya nih kepada kalian, kira-kira kalian setiap harinya dikasih uang jajan berapa nih? Ayo, ada yang berani tunjuk? Iya, coba kamu, Tina, berapa? 1.000. Tina 1.000 uang jajannya per hari. Kalau Doni berapa? 4.000. 4.000. Nah, untuk anak-anak semua, nah dari uang jajan Tina sama Doni, Tina 1.000 dengan uang jajan Doni 4.000 sehari, jadi kira-kira kalau dijumlahkan ada berapa ribu tuh uangnya? Oh iya, betul, ada 5.000. Nah, itu salah satu dari contoh penjumlahan. Penjumlahan itu penambahan kan. Nah, jadi misalkan seperti ini nih. Ada bilangan 1 ditambah 4, sama seperti uang Tina sama Doni tadi, 1.000 ditambah 4.000, jadi hasilnya 5. Ini misalkan ibu punya uang 4.000. Nah, 4.000 ini bakal ibu bagikan ke 4 orang. Nah, kira-kira dari uang 4.000 ini masing-masing anak dapat berapa ribu? Ayo, dapat berapa? Nah, betul, iya. Jadi masing-masing anak dari 4.000 rupiah itu mendapatkan uang 1.000 rupiah. Nah, betul. Nah, itu adalah contoh dari pembagian. Nah, misalkan contoh lagi, ibu punya bilangan 10. Bilangan 10 dibagi dengan 5 bilangan. Nah, jadi jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Ya, betul, jumlahnya yaitu 2. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kemudian yang terakhir nih, ibu punya uang 2.000. Misalkan ibu punya uang 2.000 nih. Nah, kira-kira kalau misalkan ibu punya uang 2.000 ini, tapi ada 2.000-nya ada 3 lembar. Kira-kira jumlah uang ibu ada berapa? Nih, ibu punya uang 2.000 rupiah. 2.000 rupiahnya itu ada 3 lembar. Nah, kira-kira jumlahnya berapa? Oh iya, betul, 6.000. Jadi jumlah uang ibu ada 6.000. Nah, itu contoh dari perkalian. Nah, jadi contohnya itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti contoh lain, 10 dikali 5 sama dengan hasilnya 50. Ya, betul. Oke, pinter-pinter ya murid-murid ibu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran penjumlahan, pembagian, dan perkalian pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian, terima kasih atas jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak telah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan dari soal-soal yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.